Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Datang menyembahmu Tuhan sore hari ini. Engkau alasannya sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Engkaulah cinta sejati kami. Karena cinta kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami sebagai orang muda Tuhan, kami mau hidup kami, cinta kami hanya pada Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terus berpaut bagi Engkau, menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, mendapati Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami orang muda Tuhan, kami mau komitmen, kami mau bersama dengan Engkau, kami mau melihat berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau melihat bahwa masa depan kami sungguh ada bersama dengan Engkau. Itu sebabnya kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan sore hari ini. Kami siap menerima firman-Mu, kami siap menerima cinta-Mu yang besar Tuhan. Berbicaralah bagi kami, berbicara cinta kasih-Mu bagi kami sore hari ini Tuhan, sehingga kami mengerti dalam kehidupan kami apa menjadi panggilan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sore hari ini. Setiap rencana iblis manipulasi setan yang sengaja mau mengganggu pikiran kami, sengaja mengganggu konsentrasi kami, kami ikat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami katakan keluar dari pikiran kami, dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke. Haleluya. Yes. Baik, salam saudara-saudara semua. Oke, hari ini kita akan belajar Cause of Love, karena cinta. Wah, asik ya. Ya, karena cinta. Apa itu cinta? Ya, nah, kita lihat Kejadian 29 ayat 20. Dikatakan begini. Ya. Jadi, bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada siapa? Kepada Rahel. Nah, Kejadian 29 ini menceritakan bagaimana pertemuan Yakub dengan Rahel. Ya. Hari ini kita belajar karena cinta ya. Ya, karena kita akan memasuki hari kasih sayang 14 Februari ya. Seluruh dunia merayakannya ini. Jadi kita mau tahu karena cinta, kita hidup karena cinta, kita ada karena cinta. Oke. Nah, kita tahu bahwa Yakub ya, karena cinta kepada Rahel, dia bekerja 7 tahun di peternakannya Laban. Ya. Kalau saudara semua kalau baca di Kejadian ya 29 itu menceritakan dari bagaimana pertemuan Yakub dengan Rahel, sehingga dia merasa wow, dia tertarik dengan Rahel. Tetapi ceritanya mulai panjang seperti
cerita sinetron, ya. Mulai panjang, ya. Ada beberapa hal dia dicobai, ya kan. Bukan hanya dia kerja 7 tahun saja, tetapi ditambah lagi 7 tahun jadi 14 tahun. Sehingga dia mendapatkan cinta sejatinya, yaitu Rahel. Nah, karena cintanya kepada Rahel, dikatakan 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja. Wow, berarti cinta itu dahsyat, ya. Ya, dikatakan bahwa karena cintanya kepada Rahel, 7 tahun itu dianggap beberapa saja. Berarti wow, kalau orang lagi jatuh cinta itu berjuta rasanya. Betul ya? Ya. Jadi orang kalau lagi jatuh cinta, wow, enak. Ya, kepingin ketemu dia. Kepingin lihat wajahnya, ya kan? Wah, kalau lagi makan ingat sih dia, betul ya? Kalau makan, kalau belajar, sebelum belajar WA dulu, apa kabar? Lagi buat apa, ya kan? Kan orang kalau jatuh cinta kayak begitu. Nah, si Yakub kayak begitu. Saudara-saudara, 7 tahun dianggap biasa aja. Oh, seperti hari-hari, 1 hari aja, 2 hari saja. Ya kan? Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel, sehingga dia rasa biasa aja, beberapa hari saja, ya kan? Nah, Yakub benar-benar sangat mencintai Rahel. Perjumpaan pertamanya, kita mau tahu nih perjumpaan pertamanya bagaimana ini, ya. Perjumpaan pertamanya dengan Rahel itu terjadi di sumur, ya. Di sumur sudah membuat getar-getir dadanya Yakub, ya. Diceritakannya begitu, sehingga Yakub cepat bertindak. Nah, saya cerita sedikit perjumpaan si Yakub dengan Rahel. Nah, pada suatu ketika Yakub ini dia ada buat masalah di rumahnya, karena bapaknya Ishak ini kan, mereka ada 2 bersaudara, Esau sama Yakub, ya kan? Setelah itu ceritanya adalah si Yakub ini dia memberkati buah kesulungan, bukan Esau tetapi Yakub, Ishak memberkatinya Yakub. Kenapa? Karena Yakub pulang dari dia mengerjakan ladangnya, ya. Itu dia rasa lapar. Wah, si Yakub ini ternyata lagi sedang memasak kacang merah. Tahu ya kacang merah, kacang berenebon merah, apalagi ditaruh kaki babi. Waduh, enak sekali kan. Ditaruh lagi, sedap, ditaruh perasa lagi, baunya kemana-mana. Dia pulang capek-capek, sampai ke rumah dia ciumlah, Esau cium. Wow, baunya enak. Pasti mama yang lagi masak. Tahu-tahu Yakub yang masak. Nah, sampailah di dapur. Dilihat, waduh, ini Yakub yang masak. Akhirnya Yakub berpolitik. Yakub bilang begini, kakak, kalau kakak mau masakan saya, kita tukar aja. Kakak ambil 1 piring, 1 mangkok kacang merah, ditukarkan dengan hak kesulungan. Jadi saat ayah, papa mau berkati anak sulung, saya yang maju aja. Karena setuju? Kakaknya bilang oke, karena penyangkut lapar, baru cium bau enak lagi kan. Nah, singkat cerita, Yakub yang diberkati jadi anak sulung, Esau tidak dapat. Nah, setelah itu papanya tahu, Ishak tahu, oh dia kabur. Nah, Laban ini ternyata saudara dari mamanya, ya, mama ya, saudara mama Rika ya, saudara. Nah, setelah itu dia pergilah, dia mau cari Laban supaya dapat perlindungan. Dia merantau lah. Nah, ketemulah di dalam satu kawasan itu ada sumur. Nah, sumur itu dibuat, ya, itu untuk semua
gembala-gembala meminumkan domba dan kambingnya semua di situ. Nah, setelah itu Yakub sampai di itu sumur. Dia bercakap-cakap dengan beberapa gembala. Apakah kamu tahu Laban? Yang gembala semua, kami tahu. Dia terkenal, kenapa? Dia kaya dengan apa? Dengan peternakan. Dia membuat ranch besar, peternakan besar. Nah, setelah itu baru cerita-cerita. Wah, ternyata Rahel muncul. Dia lagi mengembalakan domba, sapi bapaknya Laban. Ya. Nah, setelah itu lagi cerita-cerita, dia lihat, wah, Yakub lihat, wow, wajahnya berseri-seri, wajahnya cantik sekali, ya kan? Setelah itu Rahel sampai ke sumur itu, wah, dikatakan di situ, Yakub cepat-cepat tolak batu besar. Padahal kalau sebenarnya batu besar itu harus 2 atau 3 orang gembala yang tolak. Tetapi Yakub dengan gaya modusnya, ya, dia tolak karena dia lihat, ada wanita cantik. Ya. Nah, jadi si Yakub cepat bertindak menolong Rahel. Itu modus, menggulingkan batu dari mulut sumur dan membantu Rahel memberi minum kawanan ternak mereka. Wah. Ya. Kenapa dia langsung cepat-cepat? Karena dalam Kejadian 29 ayat 17, ya, 29 ayat 17 dikatakan bahwa, ya, 29 ayat 17. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Aduh. Sampai-sampai Yakub jatuh hati kepada Rahel. Nah, Kejadian 29 ayat 18 dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Bukan yang lebih tua, lebih muda. Kalau lebih tua itu Lea. Lea punya saudara adalah Rahel. Rahel punya saudara adalah Lea. Nah, tetapi targetnya ini adalah Rahel. Nah, teman-teman semua, ya. Jadi Yakub mau bekerja. Kenapa? Ada targetnya. Ya. Wow, ini Ako nih. Ya, kalau orang Kupang kalau panggil Yakub pasti Ako kan? Ya. Ada teman-temanmu di sekolah atau di kampus nama Ako? Nah, pasti namanya Yakub. Dipanggilnya Ako. Wah. Nah, biasanya kita lihat cinta menjadi alasan utama atau jadi motivasi seorang melakukan sesuatu. Seperti Yakub, gara-gara cintanya dia berani bekerja selama 7 tahun. Bahkan kalau dalam cerita itu, nah 7 tahun si Laban tipu dia. 7 tahun ternyata dia menikah dengan Lea. Tetapi gara-gara cintanya dia tambah lagi 7 tahun. Jadi berapa? 14 tahun baru dapat Rahel. Waduh, ini gara-gara apa? Karena cinta. Nah, namun kita lihat ya, motivasi biasanya cinta menjadi alasan utama atau jadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu tidak apa-apa ya, oke-oke saja ya, itu baik. Namun banyak kali pula cinta menjadi tameng. Nah, perhatikan sini. Namun banyak kali pula cinta menjadi tameng, cinta menjadikan seseorang buta. Buta hati, buta mata, ya kan? Atau bahkan hilang kontrol. Ya. Ada sampai-sampai ada lagunya cinta membuat aku mabuk kepayan. Ya kan? Gara-gara cinta. Nah, seringkali cinta membuat kita mabuk. Ya. Hilang kontrol. Sedikit-sedikit ingat dia, ya kan? Sedikit-sedikit WA dia, ya kan? Sampai-sampai kurus, sore mau makan lagi, tambah kurus. Aduh, bagaimana tuh, ya kan? Ya. Nah,
banyak sekali ya, banyak kali pula cinta itu menjadi tameng, cinta menjadikan seseorang itu buta atau bahkan hilang kontrol ya. Nah, anak-anak remaja sekarang biasanya menyebutnya apa? Yang lagi tenar sekarang apa? Bucin. Bucin itu apa? Wih, ini hafal semua. Ya, budak cinta. Nah, ya kan? Kak, dia tuh baik sekali. Kenapa baik? Saya mau ke kampus sebelum baru siap-siap dia suruh WA. Nanti beta jemput deh. Ya kan? Ya kan? Biasanya begitu. Oke, oh baiklah, lumayan ya. Daripada Gojek, daripada Maxim, daripada Grab, ya kan? Sudah ada. Terus mau pulang kampus, dia tahu jam pulang. Pas selesai begini, dosen sudah selesai mengajar, WA masuk. Sayang, beta sudah siap di depan nih. Ya kan? Sampai dia bilang, wow kak, dia seperti malaikat yang jatuh dari surga, betul-betul. Jangan salah, malaikat yang jatuh dari surga itu siapa? Siapa malaikat jatuh dari surga siapa? Lucifer, ya kan? Dia bilang, Pak, kak, malaikat seperti malaikat jatuh dari surga. Hati-hati, malaikat jatuh dari surga itu adalah Lucifer ya. Nah, teman-teman semua ya. Jadi seringkali kita dibuat jadi budak cinta. Ya. Kita pikir dan lain sebagainya. Nah, karena cinta, orang bisa tidak makan, makin hari makin kurus aja. Ya, rambutnya sudah panjang tetapi makin kurus, ya. Susah tidur, bahkan melakukan hal-hal yang buruk bisa terjadi. Kenapa? Karena cinta. Nah, tidak dengar-dengaran, suka lawan orang tua. Nah, akhirnya lawan orang tua, tidak mau dengar kakaknya omong, mentornya omong juga dia tidak mau. Dia bilang, tidak peduli. Ini betul-betul malaikat yang turun dari surga ini. Ya kan? Seringkali cinta itu membutakan kita, ya, membutakan perasaan kita, tidak mau dengar-dengaran, tidak taat, ya, bahkan tukang tipu orang tua. Bilangnya, oh, mak, saya mau kerja dengan kawan, tugas akhir. Ini main tugas akhir terus. Bulan ini tugas akhir, bulan berikut tugas akhir, sampai 1 tahun tugas akhir. Kapan habisnya? Main akhir-akhir terus, ya kan? Suka tipu. Tidak sedikit yang melakukan hal yang buruk, ya, melukai diri sendiri. Apalagi kalau dia putus, aduh, kita menangis 1 malam, nona menangis 1 malam, ya kan? Itu iya, bisa aja kan? Karena apa? Dia putuskan cinta kita, ya, melukai diri kita sendiri, ya. Tidak mau makan, diketok pintu tidak mau makan, bilang sakit lambung, padahal sakit di sini, bukan sakit di sini, sakit di sini. Kalau sakit di sini itu apa? Sakit hati, bukan sakit lambung, ya kan? Sengaja bilang orang tua sakit lambung, ya. Orang tua sudah masak bubur tidak mau makan. Mau makan apa? Makan angin, ya. Nah, jadi bahkan ada yang bunuh diri. Teman-teman, karena apa? Budak cinta, ya. Ada bunuh diri, ada kan beritanya putus dari pacar. Ini anak SMA, dia putus pacar, ya, dia gantung diri. Waduh, kasihan sekali, ya kan? Itu apa? Ya, nah, itukah yang disebut karena cinta, teman-teman semua? Apakah itu yang disebut karena cinta? Cinta itu buta. Ya, memang buta. Ya. Ingat baik-baik, kita harus buka mata kita. Cinta itu kita harus buka mata lebar-lebar. Kalau belum saatnya, tidak perlu. Kalau belum waktunya, tidak usah pikirkan itu. Zaman sekarang kita harus hati-hati bergaul dengan siapa saja.
hati-hati bergaul dengan siapa saja. Ya. Karena cinta, ya. Mengapa kita harus buka mata kita? Mengapa harus kita buka mata kita? Mengapa? Karena cinta ada di dunia ini adalah cinta yang bersifat pamrih. Cintanya bersifat pamrih. Kita menemukan cinta di dunia ini, cintanya bersifat pamrih. Cinta yang terbatas, ya. Yohanes 4 ayat 13 katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yohanes 4 ayat 13. Ya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Itu seperti saat kau mencari cinta dunia ini, engkau tidak akan puas dengan cinta itu. Tidak akan pernah. Itu artinya Yesus berkata begini, teman-teman. Semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita. Tidak akan pernah. Never, never. Bahkan semua orang berkata, karena cinta, tetapi ada maunya. Ada tuntutannya, selalu ada pamrihnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, di sini saya catat, pamrih memiliki arti maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Cinta di dunia ini ada pamrihnya, berarti ada terselubung, ada maunya. Saat ya kita terikat dengan cinta dunia ini, dia ada sesuatu di balik itu. Bisa saja dia memanfaatkan kamu, bisa aja. Ya. Kenapa? Karena dia mau mencari keuntungan pribadi. Kalau kita cari cinta di dunia ini,